Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri. Di sini saya ingin membuat tugas video PBL2 di mana dengan kasus seorang anak perempuan usia 2 tahun datang dengan keluhan bintik-bintik merah di lengan, perut dan kaki yang timbul sejak 2 minggu yang lalu. Nah, selain itu anak ini juga mudah timbul lebam dan tidak ada riwayat trauma. Sejak 1 bulan yang lalu, ibu ini mulai menyadari adanya benjolan di leher, ketiak, dan belakang leher. Benjolan ini awalnya hanya sebesar kelereng, semakin lama semakin besar, perut pasien juga terlihat membesar dan terasa lebih keras. Anak ini mulai sering demam tanpa sebab, nafsu makannya menurun dan tidak bisa berjalan karena nyeri di kaki saat berjalan. Nah, pada pemeriksaan fisik didapati keadaan umum tampak sakit sedang, sadar, tampak pucat, frekuensi nadinya 120 kali per menit, frekuensi nafasnya 30 kali per menit, suhunya 38,99 derajat Celcius, tekanan darahnya 86/60, konjungtif pucat, jantung dan paru dalam batas normal, abdomen tidak nampak membuncit, hepateraba 3 cm di bawah arcus costa dan 3 cm bawah processus xiphoideus, tajam, kenyal, tidak ada nyeri tekan, lien teraba, kelenjar getah bening teraba di aksila, leher, dan inguinal ukuran diameter 2,5 cm. Batas tegas, tidak nyeri, sulit digerakkan dan sadar. Alat gerak terdapat petekiae di kedua lengan dan kakinya. Dari pemeriksaan laboratoriumnya didapati Hb-nya rendah, menurun, hematkritnya menurun, MCV-nya menurun, MCH-nya normal, MCHC normal, leukositnya tinggi, limfosit normal, basofilnya normal, eosinofil turun, batangnya turun, batangnya normal, segmennya turun, monositnya turun, blast 48%, trombositnya menurun. Dari hasil pemeriksaan radiologisnya, fotokruris terdapat periosteal reaction. Jadi dari kasus yang tadi dibaca dan dari hasil pemeriksaan di laboratoriumnya, maka dinyatakan bahwa pasien ini mengalami leukemia limfoblastik akut. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pernyataan. Di sini ada definisi, etiologi, klasifikasi, diagnosis banding, tata laksananya, komplikasi, serta prognosis dari leukemia limfoblastik akut ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang leukemia dulu. Nah, jadi leukemia ini menyerupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya penyakit ini tuh ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah tepi atau sel blast. Nah, sel-sel ini dia didapati secara berlebihan dan menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal yang mengakibatkan fungsinya terganggu. Nah, jadi leukemia itu dibagi ada yang akut dan kronis. Nah, yang akut ini ada leukemia limfoblastik akut dan leukemia non-limfoblastik akut, serta leukemia myoblastik akut. Sedangkan untuk yang kronis, leukemia myelostik kronik. Nah, etiologi dari leukemia ini sendiri, yang pertama, dia itu sebuah tinjauan genetika, biologi sel, imunologi, dan epidemiologi leukemia pada masa kanak-kanak oleh
Graves menyimpulkan bahwa prekursor sel B, ALL ini memiliki etiologi multifaktorial dengan proses mutasi genetik 2 langkah dan paparan infeksi memainkan peran penting. Nah, langkah pertama itu terjadi di dalam rahim saat pembentukan gen fusi atau hiperdiploidi menghasilkan klon praleukemia yang tersembunyi. Langkah kedua itu adalah akuisisi pasca kelahiran ini dari perubahan genetik sekunder yang mendorong konversi menjadi leukemia terbuka. Hanya 1% anak yang lahir dengan klon praleukemia ini berkembang menjadi leukemia. Pemicuannya oleh infeksi lebih mungkin terjadi pada anak-anak yang respon kekebalannya diatur secara tidak normal karena mereka tidak terpapar infeksi dalam beberapa minggu dan bulan pertama kehidupan. Nah, untuk klasifikasi ALL ini yaitu yang pertama ada menurut French America Brits. Yang pertama itu upaya pertama untuk mengklasifikasikan ALL. Yang tiga ada subtipe yaitu L1, L2, L3 berdasarkan ukuran sel, sitoplasma, nukleus, vakulasi, dan basofilia. Lalu menurut WHO pada tahun 1997, klasifikasi ini komposit dalam upaya menjelaskan morfologi dan profil sitogenetik dari ledakan leukemia dan mengidentifikasi 3 jenis ALL, yaitu ada limfosit B, limfoblastik T, Burkitt sel leukemia. Pada tahun 2018, direvisi leukemia sel Burkitt dihilangkan karena tidak lagi dilihat sebagai entitas terpisah dari limfoma Burkitt dan leukema limfoblas B. Dibagi menjadi 2 subtipe yaitu B-ALL dengan kelainan genetik berulang dan B-ALL tidak ditentukan lain. Nah, untuk patofisiologi LL sendiri ini tuh penyebab LLA ini tuh dia tidak diketahui. Nah, faktor genetik dan abnormalitas ini dapat berperan dalam perkembangan LLA. Pada LLA, limfoblas yang abnormal ini melimpah dalam jaringan pembentuk darah. Limfoblas bersifat mudah pecah dan imatur, menurunkan kemampuan terhadap sel darah putih normal untuk melawan infeksi. Pertumbuhan limfoblas ini dia berlebihan dan sel abnormalnya menggantikan sel normal dalam sumsum tulang. Sel leukemia yang berproliferasi ini menunjukkan kebutuhan metabolik yang besar, menekan sel tubuh normal terkait kebutuhan zat gizi yang dimana dia menyebabkan keletihan, penurunan berat badan ataupun henti tubuh serta kelelahan otot. Pada sumsum sel darah putih yang abnormal ini juga dia menggantikan sel induk yang memproduksi sel darah merah dan produk darah lainnya seperti trombosit. Sumsum tulang ini menjadi tidak mampu mempertahankan sel darah merah, sel darah putih dan trombosit sehingga menyebabkan penurunan jumlah produk tersebut. Pada akhirnya anak mengalami anemia dan trombosipenia. Karena sumsum tulangnya itu berekspansi ataupun sel leukemia ini menginfiltrasi tulang, nyeri sendi dan tulang dapat jadi sel leukemia ini dapat menembus nodus limfa, menyebabkan limfadenopati difus atau hati dan limpa, serta menyebabkan hepatosplenomegali. Nah, untuk diagnosis banding leukemia limfoblastik akut di sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada idiopatik trombosipenia purpura. Ini tuh dia biasa terjadi pada anak usia 4-6 tahun. Lalu ada neutropenia. Kalau ini tuh biasanya jumlah neutrofilnya yang kurang dari normal serta demam yang berkepanjangan. Lalu ada mononukleus, ada infeksi limfadenopati serta artritis. Untuk tata laksana sendiri itu untuk yang farmakologi,
Untuk pengobatan LLA pada masa kanak-kanak itu pengobatannya ada tiga, dibagi induksi, konsolidasi, serta pemeliharaan. Untuk induksi ini tujuannya dia mencapai remisi. Obatnya itu ada asparaginase, ada vincristin, ataupun obat steroid seperti dexamethasone. Untuk pengobatan konsolidasi sendiri itu obatnya ada methotrexate, vincristin juga, asparaginase, serta prednisone. Untuk pengobatan pemeliharaan obatnya dia sama dengan obat konsolidasi. Ada 4 jenis perawatan standar yang digunakan untuk LLA ini. Yang pertama ada kemoterapi, terapi radiasi, kemoterapi dengan transplantasi sel induk, serta imunoterapi. Nah, sedangkan untuk tata laksana yang non farmakologinya itu ada pendekatan psikososial, perawatan di ruang yang bersih, serta kebersihan oro dan anal, mulut serta anus. Untuk komplikasi leukemia limfoblastik akut sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu pendarahan, yang kedua ada mudah terkena infeksi, yang ketiga ada efek samping obat-obatan, hepatomegali, splenomegali, limfadenopati, serta infertilitas. Nah, untuk prognosisnya sendiri ini secara umum itu anak-anak dan dewasa muda memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan orang yang berusia 20 tahun ke atas. Nah, untuk tingkat kelangsungan hidupnya yaitu lebih dari 90% anak antara lain dan usia 14 tahun masih hidup 5 tahun setelah didiagnosis, sedangkan 70% anak usia 15 sampai 19 tahun ini dia sama masa hidupnya juga 5 tahun setelah didiagnosis, sedangkan 30% untuk orang berusia 20 tahun ke atas masih hidup 5 tahun setelah didiagnosis. Sekian dan terima kasih.